Assalamualaikum, bertemu lagi bersama Ibu di Belajar Kimia bersama Bu Nur. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron mekanika kuantum. Konfigurasi elektron mekanika kuantum akan terkait dengan pelajaran sebelumnya, yaitu bilangan kuantum. Maka posisi elektron nanti akan terkait pada kulit atom, dan di dalam kulit terdapat sub-sub kulit. Di dalam sub kulit terdapat orbital, dan di dalam orbital terdapat maksimal 2 elektron. Terdapat aturan-aturan pada konfigurasi elektron mekanika kuantum, yaitu aturan Aufbau, kaidahan, dan azas larangan Pauli. Oke, Ibu akan menjelaskan aturan pertama terlebih dahulu pada konfigurasi elektron, yaitu aturan Aufbau. Pada aturan Aufbau ini kita akan mengisikan elektron pada subkulit atau orbital berdasarkan tingkat energi yang lebih rendah terlebih dahulu, baru ke tingkat energi yang lebih tinggi. Pada penentuan tingkat energi yang lebih rendah ataupun lebih tinggi, ada diagram yang akan kita buat, yaitu dengan cara, mungkin Ibu katakan dengan cara metode coret miring. Jadi sebelum Ibu buatkan diagramnya, ini mungkin Ibu kembali mengingatkan saja, ini adalah aturan di dalam bor atau mungkin konfigurasi elektron bor. Kita ingat kembali, apabila kulitnya adalah kulit pertama, elektronnya maksimal 2, kulit kedua adalah 8, kalau pada kulit ketiga ada 18 elektron, pada kulit keempat itu 32. Kenapa ini Ibu tuliskan kembali? Karena nanti akan berhubungan dengan diagram pada aturan Aufbau yang kita buat. Oke, sekarang kita akan buat diagram aturan Aufbau, dan diagram ini bisa Ananda buat sendiri, artinya tidak perlu dihafal juga nanti pada saat pengisian konfigurasi elektron. Oke, Ibu mulai yang pertama. Pada kulit pertama, yaitu kita buat di sini 1S, ya. Kemudian pada kulit kedua, ini sudah masuk subkulit P. Pada kulit ketiga, ini kita buat 3S, 3P, dan sudah masuk subkulit D. Pada kulit keempat, ada 4S, 4P, 4D, dan sudah masuk subkulit F. Pada kulit kelima, itu adalah 5S, 5P, kemudian Ibu buat di sini 5D dan 5F. Pada kulit ke-6, 6S, 6P, kali Ibu tambahkan di sini mungkin 6D. Kemudian pada kulit ke-7 itu 7S, 7P, ya. Kemudian kalau misalnya kita hubungkan ke elektron-elektron ini, gitu ya. Ini kenapa hanya pada S saja? Karena diingat kembali pada bilangan kuantum, elektron maksimal pada S itu ada 2 elektron, berarti 2. Nah, kemudian pada kulit kedua, kenapa sudah masuk P? Karena ingat, kalau kita jumlahkan, elektron maksimal pada S adalah 2, dan elektron maksimal pada P adalah 6. Kita jumlahkan 2 ditambah 6 adalah 8. Ya, pada kulit ketiga, ini adalah 18, ya. Ini elektron maksimalnya S adalah 2, P6, kemudian D itu jumlahnya 10. Sehingga kalau kita jumlahkan seluruh elektron pada S, P, dan D itu berjumlah 18. Begitu juga dengan kulit keempat. Ini kalau kita jumlahkan elektron pada subkulit S itu ada 2, P ada 6, D ada 10, dan elektron maksimal pada F ada 14. Ini jumlahnya 32. Dan begitu seterusnya sampai pada kulit ke-7. Oke, jadi diagram pada aturan Aufbau itu adalah seperti ini, ya. Sekarang karena tadi Ibu katakan adalah metode coret miring, artinya ada yang kita coret dan dimiringkan, ya. Oke, jadi seperti ini. Sebelum Ibu coret, Ibu ingatkan kembali, ini dibuatkan dengan spasi yang sama, ya. Kemudian baru kita coret miringkan. Kita coret miring seperti ini, seperti garis diagonal. Kemudian coret lagi miring kedua, ini adalah miring ketiga. Oke, ikuti alurnya. Ini miring
berikutnya. Ini juga kita miringkan. Ini kita miringkan kembali. Oke. Jadi ikuti saja alurnya. Nah, jadi inilah yang dikatakan metode coret miring. Oke, sebelum kita membuat konfigurasi elektron, Ibu akan tunjukkan dulu yaitu urutan tingkat energi. Jadi yang kita buatkan garis diagonal tadi atau garis miring itu menunjukkan urutan tingkat energinya, sehingga bisa dikatakan bahwa 1S ini akan lebih kecil daripada 2S dan 2S akan lebih kecil daripada 2P. Oke, Ibu tuliskan di sini 1S itu lebih kecil daripada 2S dan 2S lebih kecil daripada 2P, 2P lebih kecil daripada 3S, kemudian 3S itu lebih kecil daripada 3P. Lihat panah berikutnya. Kemudian dari panah 3P kita lihat selesaikan panahnya lebih kecil daripada 4S dan 4S ini lebih kecil daripada 3D terlebih dahulu. 3D lebih kecil daripada 4P, kemudian 4P lebih kecil daripada 5S. Sudah selesai panah yang ke 5. Kita lanjut ke panah berikutnya. 5S lebih kecil daripada 4D, 4D lebih kecil daripada 5P, kemudian 5P lebih kecil daripada 6S, kemudian 6S itu ternyata lebih kecil daripada 4F dan lebih kecil lagi daripada 5D dan seterusnya. Jadi mengikuti arah panah yang diagonal tadi. Oke, jadi kira-kira seperti itulah urutan tingkat energinya. Oke, sekarang Ibu akan memberikan contoh konfigurasi dengan aturan Aufbau atau menggunakan diagram ini ya. Soalnya yang pertama itu ada unsur Cl di sini Ibu buat dengan nomor atom 17 ya. Kemudian kita akan membuat konfigurasinya untuk unsur Cl. Jadi pengisiannya adalah dari tingkat energi yang lebih rendah dulu. Jadi kita mulai dari 1S2, lanjut ke 2S2, 2P6 dan seterusnya. Jadi di sini kita buatkan konfigurasinya, yaitu kita mulai dari 1S2 ya. Kemudian kita lanjut ke 2S2. Kenapa Ibu tuliskan 2? Karena 2 itu menunjukkan elektron. Ingat subkulen S itu elektron maksimalnya 2 ya. Oke, Ibu lanjutkan ya. Ini 1S2, 2S2. Kita berpindah ke 2P6 karena elektron maksimal dari P itu adalah 6. Ya, sekarang kita hitung 2 ditambah 2 tambah 6 itu baru 10 elektron. Yang dimintanya adalah 17 elektron. Kita lanjut lagi ke 3S2. Artinya sudah ada 12 elektron. Ini 3S2. Kemudian panah ini sudah selesai, kita berpindah ke panah berikutnya. Dimulai dari 3P dulu. Ya, ini sudah ada 12 elektron. 2 tambah 2 tambah 6, 10 tambah 2 itu ada 12. Berarti kita butuh 5 elektron lagi supaya 17. Elektron maksimal pada P itu sebenarnya adalah 6. Tapi karena kita butuh 5, maka kita buat di sini 5. Oke, itu contoh yang pertama. Kemudian Ibu lanjut dengan contoh yang kedua. Ibu menggunakan unsur yang mengambil unsur Mn di sini dengan nomor atom 25, maka kita akan buat konfigurasinya mulai dari yang terendah dulu sesuai dengan panahnya, yaitu 1S2. Kemudian kita lanjut ke 2S2 ya. Lanjut lagi panah berikutnya itu dimulai dari P dulu, yaitu 2P6. Kemudian lanjut ke 3S2 ya. Ini berarti sudah ada, kita hitung dulu elektronnya, 2 tambah 2 tambah 6 berarti sudah 10, sudah 12. Setelah 3S2 ini selesai panah yang ketiga, kita lanjut ke panah berikutnya dimulai dari 3P dulu, yaitu 3P6 ya. 3P6 12 tambah 6 berarti 18. Kita membutuhkan
25 elektron. Setelah 3p sesuai dengan panah, itu kita pengisiannya adalah 4s2 ya. Dari 4s2 ini sudah selesai panah yang ini. Kita lanjut ke panah berikutnya, dimulai dari 3D terlebih dahulu. Maka di sini kita buat 3D. Kita hitung dulu jumlah elektron seluruhnya. 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 lagi 12 tambah 6 18 tambah 2 lagi sudah 20. Yang kita butuhkan adalah 25 elektron. Maka kita tinggal menambahkan 5 elektron. Walaupun D itu maksimalnya adalah 10 elektron, tapi kita tidak tuliskan 10 karena kita hanya membutuhkan 5 elektron. Oke, itu contoh yang kedua. Sekarang Ibu tambahkan, itu contoh yang ketiga. Di sini Ibu mengambil unsur germanium dengan nomor atom 32. Kita akan buat konfigurasinya. Sama, kita mulai dari tingkat energi yang terendah, kita mulai dari 1s2, kita lanjutkan 2s2, kemudian 2p6 ya, ikuti lagi dengan 3s2, ikuti lagi dengan 3p6, diikuti lagi dengan 4s2 ya. Ini kita hitung dulu, 2 tambah 2 4 tambah 6 sudah 10, 12, 18 dan 20, berarti sampai 4s2 ini 20. Kita lanjut ke 3D. 3D ini maksimal jumlahnya adalah 10. Jadi tadi 20 berarti masih memungkinkan untuk terisi penuh ya, D-nya. Ini jumlahnya sudah 30. Nomor atomnya adalah 32 atau elektronnya adalah 32. Maka ya, setelah 3D ini pengisiannya adalah 4p. Kita buat di sini 4p, kita butuh 2 elektron lagi, yaitu 4p2, sehingga subkulit terakhirnya itu adalah 4p2. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 dan 4p2. Nah, jadi kira-kira seperti inilah cara membuat konfigurasi elektron, yaitu menggunakan aturan Aufbau.